Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Husaini, NPM 1820 06426, lokal 7A, non reguler. Untuk kali ini ulun akan menjelaskan hasil dari makalah ulun yang minggu lalu sudah dikumpul, yaitu politik ekonomi kerakyatan. Jadi langsung saja. Definisi politik ekonomi kerakyatan yaitu sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita Dr. Andos Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian di mana pusatnya adalah rakyat. Nah, jadi politik ekonomi rakyat itu dikhususkan untuk rakyat gitu. Nah, jadi lanjut aja langsung ke sistem ekonomi kerakyatan. Sistemnya itu terbuka, berkelanjutan dan mandiri. Artinya terbuka itu sistem itu harus dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menjalankan usaha dan memiliki akses terhadap sumber daya yang tersedia. Jadi terbuka tuh diharapkan masyarakat tuh kalau menjalankan usahanya di situ gitu. Nah, habis itu berkelanjutan artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dapat terus berlangsung tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat sendiri dalam skala yang lebih luas. Jadi diharapkan untuk sifat sistem ekonomi itu adalah berkelanjutan untuk usaha masyarakat. Nah, setelah itu mandiri, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan fokusnya untuk mencukupi kebutuhan sesamanya pula. Nah, langsung ke sasaran pokok, yaitu sasaran pokok itu ada 5, yaitu tersedia kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat, jaminan sosial terseenggaknya bagi anggota masyarakat yang memerlukan, utamanya bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin, kepemilikan modal secara material terdistribusikan merata di seluruh anggota masyarakat, pendidikan nasional dapat terselenggara dengan cuma-cuma bagi semua anak tanpa kecuali, dan setiap warga dijamin kebebasannya untuk membuat berbagai serikat ekonomi dan atau menjadi anggotanya. Nah, jadi sasaran pokok dari ekonomi kerakyatan itu yaitu ada tersedia, adanya jaminan sosial, adanya pemilikan modal, adanya pendidikan nasional, dan juga menjamin kebebasan warganya untuk membuat serikat ekonomi. Nah, langsung ke ciri sistem ekonomi kerakyatan yaitu ada mekanisme pasar, ada kualitas hidup, ada kemampuan penciptaan proses, dan juga memberikan jaminan dan hak konsumen. Nah, jadi ciri-cirinya yaitu menjadi tumpuan untuk mekanisme dengan cara menjalankan persaingan yang sehat, untuk kualitas hidup, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan pertumbuhan ekonomi menjadi peran utamanya. Nah, setelah itu mampu menciptakan proses pembangunan, habis itu memberikan jaminan akan diberikannya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha, dan hak konsumen dilindungi dan seluruh rakyat diperlakukan secara adil dalam melakukan usahanya. Nah, habis itu peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan itu dimuat dalam Undang-Undang 1945. Selain menggariskan tentang prinsip ekonomi, pada pasal 33 juga menegaskan peran negara dalam sistem ekonomi tersebut di pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada 5 peran yang harus dilakukan oleh negara dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu menumbuhkan dan membangun koperasi, mengembangkan dan memelihara BUMN, memastikan bahwa pemanfaatan terhadap bumi, air, dan semua kekayaan yang alam yang terkandung di Indonesia itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan memberikan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapat perlindungan dan pekerjaan yang layak, dan juga memelihara para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Nah, selain 5 peran di atas itu, ada dua hal yang penting yang harus dikerjakan oleh negara, yaitu melakukan pengelolaan anggaran demi terwujudnya cita-cita untuk menyejahterakan rakyat. Nah, habis itu memelihara stabilitas keuangannya di suatu negara. Nah, tujuan ekonomi rakyat itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, habis itu memastikan kekayaan terbagi secara merata, menaikkan pendapatan masyarakat per kapita, dan juga mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar, juga mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Nah, contohnya ya untuk ekonomi kerakyatan di Indonesia itu yaitu adalah koperasi, habis itu penguasaan sumber daya oleh BUMN, habis itu pendidikan gratis, dan juga pendanaan umum UMKM, dan juga crowdfunding atau
Poin terakhir untuk ekonomi program crowdfunding itu iuran banyak orang sekaligus untuk mendanai suatu proyek yang bersifat profit atau non profit. Nah, jadi dari hasil makalah ulun itu ada 5 poin yang ulun sudah jelaskan, termasuk pengertian dan juga contoh politik ekonomi kerakyatan di Indonesia. Nah, jadi itu aja yang dapat ulun sampaikan. Ulun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.